Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piala Septianti Alsiana dengan NPM 714230001. Di sini saya akan menjelaskan tentang Geographic Information System, yang dimana bisa dikenal juga dengan GIS. Nah, apa itu GIS? GIS adalah sistem komputer yang mengintegrasikan hardware, software, dan data untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang berhubungan dengan lokasi geografis di permukaan bumi. Terus, GIS ini menghasilkan peta interaktif yang lebih dari sekedar gambar statis, dan juga dia membantu dalam pembangunan infrastruktur dan zonasi lahan yang efisien, serta bisa juga melacak perubahan iklim, deforestasi, atau polusi. Di GIS sendiri ada yang dikenal dengan data geospasial, di mana data geospasial ini adalah jenis data khusus yang mempresentasikan objek atau fenomena di permukaan bumi dengan informasi lokasi grafis yang lebih tepat. Elemen utama dari data geospasial yaitu yang pertama ada lokasi yang dimana ditentukan oleh koordinat, lintang, dan bujur. Dua atribut informasi deskriptif yang terkait dengan lokasi tersebut, misalnya nama jalan, jumlah penduduk, jenis tanah. Lalu yang ketiga ada waktu, yang dimana menunjukkan kapan data tersebut direkam atau relevan. Contohnya saja lokasi rumah sakit, jaringan jalan, batas administrasi sungai, atau sebaran polusi. Selanjutnya, ada jenis data dalam GIS, yaitu ada data vektor dan data raster. Dalam GIS sendiri, data diorganisasikan menjadi dua model utama untuk representasi visualnya dan analisis, yaitu yang tadi yang disebutkan ada vektor dan raster. Yang pertama, vektor, yaitu menggambarkan fitur geografis sebagai titik, garis, dan poligon dengan koordinat yang tepat, idealnya untuk representasi objek discrete dan batasan yang jelas. Dalam vektor itu ada 3. Yang pertama kan ada titik, garis, dan poligon. Kalau titik itu lokasi tunggal, misalnya lokasi bangunan, tiang lampu. Kalau garis, koneksi antar dua titik atau lebih, misalnya jalan, sungai, utilitas kayak gini. Ini titik. Nah, ini sambungannya. Kalau poligon itu area tertutup, misalnya batas wilayah, danau, gedung. Terus yang kedua ada raster kan. Nah, itu tuh untuk mempresentasikan permukaan bumi sebagai grid cell atau piksel yang saling berdekatan. Setiap piksel memiliki nilai tertentu yang menggambarkan fenomena di lokasi tersebut. Yang pertama itu ada citra satelit, yang dimana itu adalah foto udara dari permukaan bumi. Yang kedua adalah peta suhu, itu menampilkan distribusi suhu dalam area. Yang ketiga ada model ketinggian digital atau DEM, yaitu menunjukkan elevasi medan. Selanjutnya, di dalam GIS itu terkenal juga dengan sistem koordinat, yaitu sistem koordinat adalah kerangka matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi geografis suatu titik di permukaan bumi. Dalam sistem geografis itu ada 2, yaitu garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang, garis hayal yang melingkari bumi secara horizontal sejajar dengan khatulistiwa, mengukur posisi utara atau selatan dari khatulistiwa. Kalau longitude atau garis bujur, yaitu garis hayal yang membujur dari kutub utara ke kutub selatan, melewati Greenwich, mengukur posisi timur atau barat dari meridian utama. Selanjutnya, arah mata angin. Arah mata angin adalah panduan fundamental untuk orientasi dan navigasi, baik dari dunia nyata maupun replikasi data digital. Arah mata angin sendiri ada 4, yaitu ada utara, timur, selatan, dan barat. Kalau utara biasanya di bagian atas peta, yaitu menunjukkan kutub utara. Kalau selatan bagian kanan. Kalau timur bagian kanan. Kalau selatan di bagian bawah peta. Kalau barat di bagian kiri.
yaitu koordinat dalam GIS. Dalam GIS, koordinat berfungsi sebagai alamat unik untuk setiap titik di permukaan bumi, memungkinkan penempatan yang tepat dan analisis spasial. Derajat ada dua, yaitu derajat desimal. Format paling umum dan mudah digunakan dalam sistem digital. Contohnya saja koordinat Jakarta. Lalu ada derajat, menit, detik. Itu format tradisional yang lebih rinci. Contohnya ini. Penggunaan koordinat yang akurat adalah kunci untuk mengintegrasikan berbagai jenis data geospasial dan melakukan analisis yang berarti. Kita akan masuk ke cara membaca koordinat. Kalau untuk membaca yang lintang, yaitu angka pertama menunjukkan posisi vertikal. Tanda N atau U berarti utara khatulistiwa, S berarti selatan khatulistiwa. Kalau garis bujur, angka kedua yang menunjukkan posisi horizontal. Tanda E atau tanda T berarti timur meridian utama, dan W atau B berarti barat meridian utama. Contohnya saja 6 derajat 12:32 S dan sebagainya dapat diartikan sebagai 6 derajat 12 menit 32 detik di selatan khatulistiwa dan 106 derajat 50 menit 44 detik di timur meridian utama. Kayak gitu cara membaca koordinat. Kalau contoh penggunaan GIS dan koordinatnya itu, yaitu satu, ada menentukan lokasi fasilitas umum, misalnya menggunakan GPS untuk menentukan rumah sakit terdekat atau kantor atau rumah yang ingin kita tuju. Itu yang kedua, membuat peta tematif, di mana menganalisis pola sebaran penyakit, kepadatan penduduk, atau zona rawan bencana untuk perencanaan wilayah. Yang ketiga, ada yang memudahkan pengambilan keputusan, yaitu mendukung kebijakan publik, strategi bisnis, dan penanggulangan darurat berdasarkan informasi lokasi yang akurat. Kesimpulannya, GIS adalah alat yang kuat untuk memahami dan mengelola dunia di sekitar kita melalui data geografis. Jadi GIS ini membantu kita memahami dan mengelola data lokasi dengan mudah. Kalau data geospasial dan sistem koordinat ini adalah fondasi penting dalam setiap analisis GIS. Terus arah mata angin dan koordinat itu untuk mempermudah penggunaan dan interpretasi peta digital. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.